Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pusat-pusat kegiatan ekonomi. Materi ini adalah materi IPS kelas 9 semester 2, masih bersama saya Herlina Sumanti. Pusat-pusat kegiatan ekonomi yang kita bahas, yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara atau disingkat dengan PT MN. Yang ketiga, Batik Indonesia. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu PT Freeport Indonesia. Tahukah kalian apa itu PT Freeport Indonesia? PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan, FCX. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua di Indonesia. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. PT Freeport adalah salah satu tambang di bawah tanah terbesar saat ini dengan teknologi tercanggih. Hampir semua kegiatan karyawan dilakukan di bawah tanah, termasuk kegiatan makan dan beribadah. Setelah selesai bekerja, mereka akan keluar dari pertambangan dan menempati perumahan yang menarik di antara hutan-hutan. Kontribusi PT Freeport bagi negara. Kontribusi maksudnya sumbangan yang telah dilakukan PT Freeport bagi negara. Yang pertama, PT Freeport telah menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 30.000 orang pekerja. Dari 30.000 orang pekerja ini, 60% berasal dari karyawan nasional dari berbagai provinsi. 30% berasal dari karyawan Papua. Dan 2% berasal dari karyawan asing. Yang kedua, PT Freeport telah menanamkan investasi sebesar 9,7 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur di Papua. Yang ketiga, PT Freeport Indonesia telah membeli 11,26 miliar US dollar telah membeli produk barang domestik Indonesia. Ini sejalan dengan gerakan cinta produk dalam negeri. Kemudian, PT Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi melalui pajak, dividen, dan pembayaran royalti kepada bangsa Indonesia. Yang selanjutnya telah terjadi multiplier effect, di mana pendapatan domestik bruto negara Indonesia bertambah dan pendapatan domestik regional bruto bagi Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika juga bertambah. Bahkan 95% pendapatan domestik regional bruto dari Mimika berasal dari PT Freeport Indonesia. Yang terakhir, penambangan PT Freeport telah dikelola dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau dikenal dengan AMDAL, disetujui oleh pemerintah. PT Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, mutu utara, dan meteorologi secara terus-menerus. Yang B, atau yang kedua, perusahaan tambang minyak negara atau disingkat PTMN. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perusahaan asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat seperti di Wonokromo, Pangkalan Berandan, Cepu, Balikpapan, Pelaju, dan Sungai Gerong. Kilang minyak adalah pabrik
fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, minyak tanah. Saat ini, produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan dalam negeri, sehingga Indonesia terpaksa harus mengimpor minyak dari luar negeri. Jumlah kapasitas kilang yang terpasang di Indonesia sendiri hanya mencapai 1 juta barel per hari, sementara kebutuhan BBM di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari. Contoh kilang minyak di Indonesia. Kilang Pangkalan Berandan. Kilang ini sudah ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah maupun gas. Apalagi kilang ini sudah sangat tua. Unit pengolahan minyak Pangkalan Berandan memiliki sejarah panjang sebagai pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Kilang Dumai, Sungai Pakning, Riau. Kapasitas kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak, BBM, dan non-bahan bakar minyak telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang Cilacap. Kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Balikpapan. Meliputi areal seluas 2,5 km persegi. Kilang minyak ini terdiri dari unit kilang minyak Balikpapan 1 dan unit kilang minyak Balikpapan 2. Tugas kilang minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan yaitu BBM dan non-BBM. Kilang Kasim. Kilang BBM Kasim dibangun di atas areal seluas kurang lebih 80 hektar dan terletak di Desa Malabam, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua, bersebelahan dengan Kasim Marine Terminal, Petro Cina. Kilang BBM Kasim mempunyai kapasitas 10.000 barel per hari. Dari produksi BBM ini, kontribusinya sekitar 15% dari total kebutuhan Maluku dan Irian Jaya. Kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Kilang Balongan mulai beroperasi sejak 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar kurang lebih 20 km arah timur Jakarta, dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di kilang ini adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Selain itu, kilang ini mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sekitarnya yang merupakan sentra bisnis pemerintah Indonesia. Kilang Cepu. Sejak 5 Oktober 1945, Kilang Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan
pertahanan di Pulau Jawa. Pusat keunggulan ekonomi yang ketiga, batik. Batik adalah kekayaan dari ekonomi kreatif Indonesia. Tiap daerah memiliki ciri khas batik yang berbeda dengan daerah lain. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik. Kemudian dibangun pusat-pusat batik Nusantara dan Departemen Perindustrian telah mendokumentasikan 2.788 motif batik dan tenun tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain. Kewajiban mengenakan seragam batik baik bagi pelajar, pegawai negeri, karyawan swasta adalah kebijakan yang menguntungkan bagi para pengrajin dan mengembangkan pusat produksi batik. Jenis batik ada 3. Yang pertama, batik tulis. Merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. Yang ketiga, batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa seperti biasa, kerjakan soal latihan di Google Form yang Ibu share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.